Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah, kita masih di Islam itu indah. Kita masih bersama guru-guru kita yang tercinta. Dan tema kita pagi hari ini adalah uang aja musnah, apalagi kita. Langsung aja kita pelajari jamaah. Ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Ini orang yang tega menghabisi temannya sendiri demi mengambil alih harta. Waduh, kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Duh, cuma gara-gara uang sampai akhirnya mau ngebunuh, nauzubillahi min zalik. Kita harus tanya sama guru kita jamaah. Pandangan Islam terhadap seseorang yang tega menghabisi temannya sendiri karena harta tuh seperti apa sih? Apakah dalam hal ini tuh merupakan salah kita juga nih karena kita memperlihatkan harta pribadi kita? Atau salah teman kita karena terpengaruh bisikan setan? Lagi-lagi setan yang disalahin ya. Kita tanya sama Ustadz Syam. Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik kembali guru Ustadz Maulana Ustadz Abi Maki, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang persahabatan atau pertemanan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman sejati itu adalah musuh bagi yang lainnya. Teman sejati menjadi musuh gitu, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nanti di hari kiamat mereka akan bermusuhan kembali. Kembali lagi hari kiamat baru mereka bermusuhan. Tapi ternyata bisa saja sudah terjadi di dunia. Banyak ayat-ayat yang mungkin gambaran tentang hari kiamat, namun sudah menjadi yang namanya ada ilustrasinya yang terjadi di dunia. Termasuk yang diantaranya adalah permasalahan harta. Iri hati, dengki, hasud itu sudah terjadi sejak yang namanya di surga ketika iblis hasud terhadap Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di antara manusia ada Qabil dan Habil yang hasud terhadap saudaranya sendiri. Maka kita bisa mengambil pelajaran ada hasud atau yang namanya iri yang diperbolehkan, ya disebut dengan bahasa ghibthah. Kalau ghibthah adalah sesuatu yang diperbolehkan, namun hasud wala hasad itu tidak boleh diperbolehkan dalam Islam. Apa bedanya iri ghibthah dengan iri hasad? Iri ghibthah adalah sesuatu ketika kita melihat nikmat orang lain. Misal nih aku ngelihat Mas Soni duitnya banyak banget gitu ya. Amin ya Allah. Sony duitnya banyak. Saya akan merasakan apa? Gimana caranya supaya duit saya bisa banyak seperti Sony. Nah, Ya. itu iri yang diperbolehkan. Duh, enak banget ya jadi Sony, duitnya banyak, hartanya banyak. Maka apa yang saya lakukan dengan iri yang diperbolehkan dengan ghibthah tadi, saya tidak merasa sedih dengan banyaknya uangnya karena lebih banyak daripada saya, Ya. tapi saya datang kepadanya dan bertanya, "Son, gimana sih caranya biar duit saya banyak juga seperti itu?" Oh. Nah, itu namanya ghibthah. Ada orang sukses kita lihat, wah sukses banget dia di usia muda udah sukses banget. Maka ghibthah, iri yang diperbolehkan, saya datang kepadanya dan mengatakan, bagaimana ya supaya saya juga bisa sukses seperti Anda di usia muda seperti ini. Nah, itu iri namanya ghibthah yang diperbolehkan. Tapi ada yang disebut dalam Al-Quran hasad atau hasud. Mana itu hasad? Saya melihat uangnya banyak. Uangnya banyak padahal dia nggak pantas punya duit banyak seperti itu. Mudah-mudahan bangkrut, pamer sih. Gitu. Allah, Pamer sih, disumpahin. ujub sih, disumpahin. Mudah-mudahan habis hartanya. Nah, ini bukan di antara keimanan. Karena baginda Nabi SAW mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," siapa yang beriman kepada la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Artinya, saudara kita yang banyak duit, kita yang bahagia. Saudara kita yang mendapatkan nikmat, kita yang bahagia. Kenapa? Karena kita mencintainya seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau amalan ini sudah kita amalkan, ya Allah, nggak ada lagi iri dan dengki dalam hati. Kenapa? Karena saudara kita yang menikmati, kita pun ikut bahagia. Subhanallah. Kemudian disebutkan bahwasanya apakah yang salah adalah yang pamer atau yang salah adalah yang melihatnya? Dua-duanya harus dijaga.
Karena ketika kita memperlihatkan atau yang namanya memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan. Allah mencintai melihat bekas-bekas nikmatnya kepada hambanya gitu. Kemudian disebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada nikmat Allah disebutkan tapi tanpa menyakiti perasaan orang lain yang melihatnya mungkin tidak mampu gitu. Apalagi kalau pamernya sampai pamer password gitu ya. Aduh. Kan udah dianggap teman tadi, udah Iya. dianggap sahabat. Namun ingatlah, orang yang membunuh orang lain sama saja membunuh seluruh manusia. Disebutkan dalam An-Nisa bahwasanya sangat tercela perbuatan mengambil nyawa orang lain. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillahiminzalik. Kalau misalnya iri untuk memotivasi nggak apa-apa ya Ustaz Iri Syam motivasi. ya. Jangan sampai jadi hasad atau hasud itu ya, Iya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Mas. Dan juga jamaah, aku jadi ingat kata teman aku, siapa sih yang nggak pengen kaya raya? Tapi kita juga harus kaya yang lain. Jadi banyakin teman biar kaya network, belajar ilmu yang banyak biar kaya ilmu, banyakin amal biar kaya amal gitu ya, Masya Allah. Yang penting jangan suka heboh sendiri, nanti kayak saya lagi. Oke, atau kalau enggak Gimana sih maksudnya? Ya, kenapa, Masya Allah. Yang tadi setan disalahin lagi. Iya. Tidak boleh setan disalahin. nggak boleh ya? Tidak boleh. Kalau kita berbuat dosa, jangan salahkan setan. Karena setan cuma menggoda. Tapi kita yang melakukannya. Berarti kita lagi balik-balik. Ya Allah, kalau gitu kita lanjutkan lagi deh. Aku mau nanya sama guru saya, Masya Allah. Ustaz Abi Maki. Pertanyaan aku yang tadi aku tagih, Abi. Yang tadi katanya mau jawab setelah jeda iklan nih. Sifat apa aja nih yang kita miliki nih yang dapat menyebabkan uang serta rezeki itu menjadi musnah. Jadi selain faktor eksternal, faktor internal dalam diri kita Iya. apa? Mohon penjelasannya Ya, Abi bismillah. Maki, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Izin Ustaz Nur Maulana, Ustaz Syam. Bismillah. Subhanallah, ketika dilihat introspeksi diri kita, apa yang menyebabkan uang ini, harta ini musnah, ternyata penyebabnya pun ada di diri kita. Ayatnya tadi Ustaz Syam sudah menggambarkan dengan indah sekali bahwa sesungguhnya zinatun wa tafakhurum bainakum. Manusia bisa menghancurkan dirinya karena hawa nafsunya selalu ingin memiliki perhiasan zina. Mobil ingin lebih terbaru. Motor ingin lebih terbaru. Semua ingin terbaru. Padahal karena zina ini semua sama. Coba dengan zinahnya, dengan perhiasannya, hawa nafsunya. Ini kecepatannya 3.000. Ini 4.000. Emang ada di tol yang menggunakan sampai 200 kecepatannya? Bahaya. Iya. Orang hanya mengatakan ini terbaik. Padahal itu juga. Macet ya macet. Peraturan-peraturan di tol harus diikuti. Tapi kenapa? Ini adalah bahannya, kenapa? Zina. Karena adanya demikian, orang-orang ini ada hawa nafsu yang dimilikinya, maka dia ingin cepat dimiliki. Apapun, model terbaru, karena apa? Hawa nafsunya yang ada. Untuk apa? Tafakhur itu apa? Untuk saling membanggakan rasa-rasanya. Satu, memiliki hawa nafsu yang selalu ingin dimilikinya. Untuk apa? Untuk tafakhur. Tafakhur itu apa? Tafakhur itu untuk saling membanggakan. Pamer, itu bahasanya. Pamer bahasanya kenapa? Ingin pamer, diperlihatkan, itu yang dapat menghancurkan apa yang kita miliki. Itu dia. Yang kedua, punten. Takatsurum bainakum. Ngumpul-ngumpulin. Untuk apa? Hawa nafsu juga. Pokoknya beli ini. Punya baju belum dipakai, beli lagi. Punya sepatu belum dipakai, beli lagi. Punya ini, pakai lagi. Punten. Ada perkataan yang sangat luar biasa, camkan baik-baik melalui daripada Islam itu indah. Para ulama mengatakan, wahai Anda yang sekarang ini merasa hatinya sumpek, hatinya terlalu sempit. Jawabannya satu, kenapa? Karena lemari Anda sumpet dengan pakaian yang tidak terpakai. Iya. Jadi begitu banyak aksesoris yang ada di lemari Anda, barang-barang yang ada di rumah Anda yang tidak Anda gunakan lalu disimpan begitu saja. Kalau bahasa sayanya ngajugruk di rumah. Ngajugruk itu diam aja. Dipakai enggak, dimanfaatkan Anda juga tidak. Maka pastikan hati Anda akan jadi diam dan sumpek tidak bisa keluar. Ingin dilebarkan hati Anda, cek pakaiannya. Iya. Selonggar apa lemari Anda, selonggar apa aksesoris di rumah Anda, selonggar itulah hati Anda dalam kehidupan. Ini dia. Maka Al-Quran sudah sangat jelas sekali dengan tegas mengatakan Alhaakumut takatsur. Apa artinya? Alhaakumut takatsur artinya adalah telah melalaikan kehidupan dalam duniamu. Karena apa? Karena terlalu banyak Anda ingin mengumpulkan sesuatu. Dan itu yang menyebabkan kata-kata mubadzir. Orang bisa hilang hartanya, hancur hartanya karena terlalu banyak memubadzirkan harta yang ada. Gara-garanya tadi
hawa nafsu yang ada. Subhanallah, iya. Jadi kalau dibilang dengan apa? Yang ada yang membuat diri kita karena hawa nafsu. Hawa nafsu yang menjadikan kita ingin memperlihatkan pamer yang kita punya. Akhirnya gengsi kalau kita tidak beli, dan beli, habislah harta ini. Yang kedua bukan hanya yang namanya tafakhur, tapi apa? Takasur. Beli untuk disimpan, ditumpuk-tumpuk. Akhirnya habis juga harta itu. Kenapa? Karena awal mulanya hawa nafsu yang kita miliki. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata yang harus kita lihat dalam kehidupan ini, jangan terlalu memikirkan, waduh yang menyebabkan dari luar tuh ini. Selagi penyakitnya berada di dalam, sebanyak apapun harta yang Anda punya, selagi masih ada 3 sifat ini, akan sirna dengan cepat harta yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Dalam diri kita ya Bia, ya Allah. Iya. Makanya tuh orang boros kadang jadi nggak bisa nabung, makanya jadi rezekinya habis. Konsepnya ke situ Terus ya Bia habis, sebenarnya, Bia. habis karena hawa nafsunya pengen itu, pengen ini, pengen itu. Aduh ya Allah. Ntar, Allah ibadah. sayang mulai sekarang baju jangan ditumpuk-tumpuk lah sayang ya. Bagi-bagi gitu. Iya bagi-bagiin aja mulai sekarang ya. Ini aku lagi belajar nih ya. Ingat sekarang ya. Iya. Baik. Ya, dah. Ustaz Abi Maki terima kasih untuk penjelasannya ya Bi ya. barik, iya. Jamaah ada di rumah juga ya. Kita belajar pagi hari ini. Semoga supaya rezeki kita semakin berlimpah dan juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja jamaah. Kita masuk yuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Yaitu segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah Ustaz, makasih banyak, ini luar biasa. Alhamdulillah. Kemarin kemana? Kemarin lagi Ya, ngenak biasalah. badan, Ustaz. Siap. Izin sebentar. Iya. Baik, hari ini Iya. kita mulai interaksi lagi sama jamaah yang ada di rumah, utamanya jamaah online. Insya Allah mudah-mudahan menonton Islam itu indah karena kita akan jawab pertanyaan secara live. Kita buka Instagram dulu Ustaz. Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah ada Islam itu indah. Ya. Kita cari postingan Islam itu indah tentang Oke. tema kita hari ini apa? Uang aja musnah, apalagi kita. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ustadz mau bertanya Ustadz. Iya. Ayo dicari. Yang mana? Oh yang ini nih. Ah. Maaf Ustadz, kalau saya mau tanya bagaimana caranya memberikan pengertian sama anak yang selalu minta jajan. Oh gitu. Padahal orang tuanya sama sekali nggak punya uang. Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, makasih banyak. Luar biasa hari ini pembahasannya sangat bagus sekali. Kalau menyikapi anak yang minta jajan sebenarnya ada beberapa tahap. Sebenarnya ada beberapa cara, tapi karena ini durasi juga tidak bisa terlalu banyak. Cuma 1 menit, 2 menit. Nih saya langsung jawab. Yang pertama, berikan pengertian akan pekerjaan kita. Kenapa banyak anak minta uang banyak? Karena dia tahu kalau pekerjaan. Tapi kalau kita antar anak itu ke tempat kerja kita, dia tahu kondisi keadaan kita, maka dia akan mengerti. Oh ternyata ayah saya pendapatannya segini. Ternyata ayah saya, oh gini cara. Sehingga dia tahu diri untuk meminta sesuatu. Kenapa ada anak yang meminta uang banyak atau minta fasilitas yang banyak? Karena dia tahu orang tuanya mampu. Kemudian kalau memang yang kedua, alihkan perhatian anak. Alhamdulillah anak saya itu tidak pernah minta jajan. Alhamdulillah karena saya kasih sebelum dia minta. Jadi aman. Jadi nggak usah nungguin minta ya Ustadz ya. Jangan. Kasih duluan. Sakit hati kalau kita diminta-minta. Apalagi mengalihkan perhatian anak. Apalagi kalau bisa mengganti dengan yang serupa. Saya ingat, saya kan alhamdulillah bersyukur punya saudara banyak. Ayah ibu saya tuh paling pintar masak. Apa yang kita mau beli makanan di luar, itu ibu sudah tahu cara masaknya. Mau makan apa? Mau makan nasi kuning, aku buatin. Mau makan apa? Aku buatin. Jadi ketika kita mau minta apa ya? Karena yang kita butuhkan sebenarnya orang tua bisa berikan. Makanya ganti dengan yang serupa. Kemudian memberikan kebutuhan anak. Jadi jauh sebelum dia minta kita sudah siapin. Baik Itu sebenarnya. Ustadz. Tapi Ustadz, Iya, Man. pertanyaan selanjutnya. Bebas Ustadz, ada Oh, yang bebas. dipin. Oh ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya karena ini sudah umur hampir 50. Oh, alhamdulillah ya Allah, udah hampir setengah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini Yanuardi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi izin wabarakatuh. bertanya, apakah jodoh? Pas banget ya. Pas banget yang dipin ya. Apakah jodoh orang yang bisa apakah jodoh orang bisa berubah? Semisal kita mengenal seseorang, lalu hati kita kurang enak, atau kita istihara dulu ya, sampai tidak memilih orang tersebut. Apakah dia memang bukan jodoh kita? Atau sebenarnya dia jodoh kita, tapi kitanya aja yang nggak mau.
berusaha untuk sudah serak sama dia dari awal. Mohon penjelasannya Ustadz, kenapa ketawa-ketawa? Saya ingat banget sama perkataan guru saya Ustadz Abi Maki. Jadi saya pun sendiri nggak pede untuk istikharah sendiri. Jadi saya sering meminta kepada guru-guru Ustadz Maulana, Ustadz Abi Maki pandangan orang tua karena biarkan mereka aja yang istikharah. Karena mengukur diri sendiri kayaknya nggak bakal dapat petunjuk juga gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah jodoh bisa berubah, ini teman-teman sering bertanya apakah ada tanda-tanda jodoh? Tanda-tanda jodoh itu kalau udah jadi udah jodoh gitu. Jadi kalau belum jadi belum jodoh gitu ya. Jadi kalau dikatakan apakah bisa berubah, apakah bisa karena nggak serak karena habis istikharah ternyata perasaan nggak serak, ya udah tungguin aja kalau misalnya jadi dipermudah sama Allah, maka insya Allah itulah jodoh kita. Jodoh pun kalau udah jadi pun masih ada namanya jodoh berdurasi gitu. Kalau misalnya jodoh setengah jalan ternyata durasinya cuma sampai di situ, ternyata di tengah jalan harus berpisah, baik itu dipisahkan oleh perceraian ataupun dipisahkan oleh kematian gitu ya, makanya jodohnya berdurasi. Dan ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita memang harus lebih berusaha lagi, berusaha dan bertawakal itu seimbang gitu ya. Artinya kita semua menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha semaksimal mungkin. Termasuk usahanya adalah kita mendekati orang-orang berilmu, kita mendekati ulama, kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada usaha kita. Namun kita kembalikan lagi hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan ketiga Ustadz. Dari saya. Kalau misalnya zaman sekarang Ustaz, banyak suami ini karena sibuk kerja nyari uang nih. Akhirnya jadi jarang ketemu, bahkan komunikasi sama pasangannya. Akhirnya rumah tangganya ini jadi rusak. Nah harusnya gimana itu Ustaz? Kesalahan besar pada sosok laki-laki membiarkan istrinya nganggur. Kenapa? Ya. Karena ternyata istri itu punya hak. Sekali lagi, istri itu punya hak, kita punya hak juga. Tapi ketahuilah jangan sampai kita kebanyakan di luar sampai nganggurin, tidak mempedulikan pasangan sehingga maaf nauzubillah nanti sebentar aja kita bahas Tapi nanti. kan keluarnya cari nafkah juga. Terserah nanti pokoknya. Oh, ya udah, Aku cari nafkah buat dirimu. Pret. Waduh, seperti itu waduh harus caranya. nonton berarti ini setelah yang tidak satu bisa. ini. Coba belajar dari Bang Maki. Sabar. Pergi ke mana-mana didamping Oh istrinya. ya udah, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nanti kalau sasam kalau punya istri bawa-bawa.